Selamat pagi untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori perdagangan internasional menurut Hexer Olin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiar Disyunita Mahat, NPM 12180056, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Teori Hexer Olin. Teori Hexer Olin dikemukakan oleh dua ekonom Swedia, Eli Hexer dan Bertil Olin pada tahun 1920-an, mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif, di mana menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara, menurut Salvatore 2004. Namun teori ini tidak menjelaskan penyebab produktivitas tersebut. Kelemahan teori komparatif inilah yang mendorong munculnya teori HO. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori modern HO ini dikenal sebagai deproportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva, yaitu yang pertama, kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan yang kedua, kurva isokuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokuan dan isokos, maka akan ditemukan titik optimal, sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal, atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya Indonesia mempunyai kurva isokos seperti terlihat dalam gambar 2 ini. Matriks gain trade berdasarkan teori HO. Tabel ini menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut, kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO, yaitu yang pertama, perdagangan internasional terjadi antar dua negara atau dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Dan yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Dan yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah
karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk isokuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik C sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi $8,88. Kelemahan asumsi teori HO. Untuk lebih memahami kelemahan teori HO dalam menjelaskan perdagangan internasional, akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endomen HO. Dan yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antara negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi HO tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Dan yang terakhir, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi diproduksi dengan kondisi konstan return scale dan faktor endomen yang berbeda. Namun sebetulnya perdagangan internasional tetap dapat dilaksanakan walaupun kedua negara identik dalam berbagai hal. Hal ini belum dijelaskan dalam teori HO. Gambar 3. Perdagangan berdasarkan skala ekonomi. Dari gambar ini menunjukkan bahwa perdagangan yang saling menguntungkan dapat dilakukan berdasarkan IRS. Jika dua negara diasumsikan identik untuk berbagai aspek, kita dapat menggunakan satu Production Possibility Curve atau PPC dan satu Indifference Curve atau IV untuk menunjukkan perdagangan kedua negara tersebut. Dengan perdagangan, negara satu dapat spesialisasi penuh dalam memproduksi X pada titik B. Negara 2 spesialisasi penuh dalam produksi Y pada titik B1. Dengan meningkatkan X dan Y pada titik dari titik keseimbangan A ke titik keseimbangan E, yang berarti terjadi kenaikan konsumsi. Hasil ini dari adanya perdagangan yang meningkatkan skala ekonomi produksi hanya satu komoditi dalam setiap negara. Jika tidak ada perdagangan, kedua negara tidak akan spesialisasi memproduksi hanya satu barang karena setiap negara ingin mengkonsumsi kedua komoditi tersebut. Keseimbangan titik A
atau tidak ada perdagangan tidak stabil, karena negara satu bergerak ke kanan titik A sepanjang production frontier negara satu, sehingga PX atau PY akan meningkatkan dan PY atau PX turun sampai negara 2 spesialisasi penuh dalam produksi komoditi Y. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dua negara tidak perlu identik dalam berbagai hal untuk melakukan perdagangan yang saling menguntungkan dengan ERS. Penggunaan asumsi ini dapat untuk menghindari terjadinya spesialisasi penuh. Inilah video singkat dari saya mengenai teori perdagangan internasional menurut Hector Ohlin. Sekian dan terima kasih.